Shalom untuk Indonesia. Shalom. Shalom. Karena dari semua wilayah ya, ada beberapa kota yang ikut berdoa pada hari ini. Hari ini kita akan melihat satu penerangan penting. Nanti kita akan berpindah kepada kenapa sampai Yesus pernah berkata, tidak pernah dia ketemu iman seperti ini katanya. Oleh karena itu iman ternyata sangat penting, ya. Untuk mengerti iman itu bagaimana, maka tidak ada mau tidak mau kita bicarakan tentang prinsip yang Tuhan mau untuk bisa menjadi orang beriman. Ya. Kita baca dulu sama-sama dari Yakobus 5, ya, ayat 15 dan 16 yang seringkali kita sudah pernah dengar, ya. Dan doa yang lahir dari iman, apa? Doa yang lahir dari apa? Iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, hal ini memang mendoakan orang sakit, mendoakan keluarga yang sakit. Seringkali kita nggak sadar sakit itu bukan sekedar sakit jasmani, ya. Membaca firman Tuhan, kita melihat dari sisi jasmani maupun rohani. Contohnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu kita pikir ya mesti makan secukupnya. Ingat, firman Tuhan itu berbicara jasmani, tapi juga ada unsur rohani. Maka itu Yesus bilang manusia tidak bisa hidup dengan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Contoh lain, Bapa kami yang di sorga. Apa artinya? Itu bukan Bapa jasmani, itu Bapa rohani. Jadi kalau kita melihat firman, jangan melihat dari sisi pengertian jasmani saja, tapi dalamnya arti rohani. Makanya kalau ada orang mengatakan dia punya pikiran teologia, itu bagus supaya mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih penting dia juga punya pengertian pikiran rohani. Ya, coba kita lihat contohnya dalam kitab Yohanes 3, ya. Yohanes 3, ya. Kalau kita baca dari ayat 1 dikatakan percakapan dengan Nikodemus. Yohanes 3, ya, kita baca mulai ayat 1 dan selanjutnya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya di sini Nikodemus itu bukan orang biasa. Dia bukan sekedar ahli Taurat, tapi elitnya ahli Taurat. Itulah Farisi. Biar gampang, dia bukan sekedar angkatan darat, tapi apa? Dia adalah angkatan darat spesial, namanya Kopassus. Nah, jadi kalau kita baca Farisi itu ahli Taurat, ya. Dan dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi, berarti dia orang sangat dihormati, berarti teologinya juga tinggi. Bahkan saya mau katakan dia bukan spesialis, bukan ahli teologi biasa, ya. Dia sudah guru besar dalam teologi. Dari mana saya tahu? Dari ayat yang ke 10, 9, 10, ya, saya baca dulu. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal ini. Dia bukan guru sekolah minggu ini, guru bangsa. Dia itu guru besar, tapi nggak ngerti hal rohani. Jadi ada pikiran manusiawi, ada pikiran teologia. Hati-hati kalau teologi belum lahir baru.
maupun dia doktor teologi, hati-hati kalau nggak lahir baru. Karena yang kita perlukan sini pikiran rohani. Ya, mau dia profesor, mau dia ahli apa, kalau dia belum lahir baru, dia nggak akan bisa mengerti hal rohani. Maka itu waktu Yesus mengatakan demikian, ya. Ayat ketiga deh. Jawab Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Nikodemus menjawabnya begini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dia berpikir secara jasmani. Padahal dia bicara hal rohani. Dia siapa? Doktor, profesor teologi. Jadi hati-hati saudara sekalian. Penting belajar teologi. Tapi teologi yang sudah dilahir barukan. Kalau enggak, tahu apa yang terjadi? Kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. Dibilang apa? Tetapi boleh minta air minum. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Walaupun manusia ini seorang pemimpin, seorang mau dikatakan menteri, jenderal, apalah namanya ya. Tapi kalau dia manusia duniawi, sifatnya dunia, maka dia tidak bisa menerima apa yang dari roh Allah. Satu lagi. Nah, lalu dibilang apa? Karena hal itu bagian satu kebodohan, dan dia tak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita harus lihat, berdoa pun kita mesti mengerti, supaya jangan kita berdoa yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa itu pasti gak dijawab. Maka itu doa Bapa kami mengatakan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang kita minta apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Semua doa yang disampaikan berbeda dengan Tuhan tidak jadi. Kenapa? Atau jadi juga akhirnya bertentangan dengan Tuhan. Para pendoa di JDN ini, atau dengan semua kita yang ada di berbagai kota, harus benar-benar bisa mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena kita menentukan bagaimana negara ini ke depan. Kalau negara sakit, siapa yang bertanggung jawab? Ya kita. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut siapa? Itu kita orang percaya. Merendahkan diri. Terus apa lagi? Berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka dari surga aku mendengar doa mereka. Itu diapain? Aku memulihkan negeri mereka. Jadi kalau negeri kita nggak pulih, salah siapa? Saudara dan saya. Doanya salah. Maka itu nomor satu seorang pemimpin, apalagi di bidang doa, dia mesti tahu kehendak Tuhan. Dia mesti masuk ke dimensi rohani. Nggak cukup hanya menjadi manusia yang pintar berdoa. Bahkan jangankan berdoa, yang memuji Tuhan juga harus dalam roh. Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Allah harus, bukan di dalam kalau bisa, harus dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita tahu dia hidup dalam roh? Dia akan menghasilkan buah roh. Jadi dalam manusia rohani, tapi yang dikeluarkan adalah kebencian, kemarahan, perpecahan, sifat daging. Itu hanyalah manusia munafik. Hati-hati, gampang untuk melihat ini manusia rohani atau enggak. Lihatlah buahnya, sifatnya. Kalau masih ada sifat-sifat kedagingan, percuma dia berdoa. Doa jadi untuk show saja. Padahal Tuhan enggak dengar doa mereka. Jadi kita harus tahu
Apalagi kalau kita dalam doa bersama ini, jaringan doa nasional, harus betul-betul hati-hati. Karena kita mewakili bangsa ini. Amen. Untuk datang kepada Tuhan. Amen. Nah sekarang saya pindah ke topik yang menarik. Bagaimana Yesus pernah berkata, iman seperti ini gak pernah saya lihat. Ya. Tadi kita baru bicara dengan apabila doa dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ya. Untuk itu pertama saya katakan kita mesti masuk dalam roh. Manusia roh. Walaupun saya harus akui, sedih juga sih. Banyak orang lahir baru kelakuannya mirip orang dunia. Karena lahir baru itu adalah titik terendah dari manusia roh. Lahir baru udah terima Yesus, tapi itu bayi rohani. Jadi bukan saja lahir baru diperlukan, tapi bagaimana orang itu terus membangun manusia rohnya. Nggak cukup hanya lahir baru. Karena orang lahir baru belum tentu mengerti kebenaran. Coba kita lihat ayatnya. Ibrani 5. Penting berdoa, tapi harus mengerti, jangan yang berdoa nggak mengerti rencana Tuhan. Iya. Ibrani 5. Atau saya baca ayat 11 saya. Ibrani ayat 11 ini bicara tentang jemaat Ibrani yang rata-rata dari orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Orang Farisi kan ahli teologi kan, tapi yang baru bertobat. Sehingga kalau bicara hal rohani, dia bingung. Pengertian teologinya sama rohani kurang cocok nih. Maka itu Paulus marah sama mereka. Dibilang begini, ayat 11. Saya nggak menyerang orang teologi ya, jangan salah sih. Tapi bagaimana teologi yang memang betul-betul lahir baru. Kalau enggak dia berbahaya sekali mengajarkan yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Dasarnya memang teologi, tapi teologi yang enggak diserangi oleh Roh Kudus. Ayat 11. Tentang hal ini banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini siapa yang diajak ngomong? Ibrani. Para siapa? Orang Farisi. Mungkin ada sarjana teologi, ada dokter teologi, ada yang apalagi yang MTH-nya. Tapi di dalam lamban hal mendengarkan. Terus ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari suatu waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kau masih perlu lagi diajarkan azas, kau kebencanaan, dan kau masih perlu susu, bukan makanan keras. Ingat ya, orang yang lahir baru tingkatannya bayi rohani. Dilibatkan boleh, tapi jadi istilahnya kalau di gereja jadi pemimpin di gereja, jadi pekerja, jadi majelis, jangan. Dia bilang kan orang yang baru bertobat jangan langsung dipilih jadi orang yang memimpin. Ya, oh betul kok katanya. Oke. Nah, sekarang kita baca 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab dia anak kecil. Baik bayi rohani maupun yang sudah bertumbuh sedikit masih belum mengerti kebenaran. Baru dikatakan ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk siapa? Orang-orang dewasa. Dewasa apa? Rohani. Maka itu membaca firman Tuhan, lihat ini topiknya jasmani atau rohani. Ini rohani yang karena mempunyai panca yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang terlatih apa? Panca indera rohani. Bagaimana kita mau berdoa kalau nggak tahu kehendak Tuhan? Nanti yang kita paksa kehendak kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita mau berdoa, kita tahu dulu kehendak Tuhan, lalu kita deklarasikan doa itu. Amin. Baru terjadi mujizat. Ya, tapi kalau kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, kita hanya berdoa, ya nggak apa-apa. Berdoa aja cuma. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi. Ya,
Apa maksudnya panca indera yang terlatih? Begini, di jasmani dulu saya bilang ya, orang bayi yang baru lahir, apakah dia langsung bisa mendengar dan bisa melihat? Enggak. Tapi dia punya mata, punya telinga, punya. Tapi belum terlatih. Coba kalau udah lahir dia, baru lahir, wah itu kita ngomong, nama kamu melahirkan saya kasih namanya Immanuel, misalnya gitu. Ya amin amin, kalau gitu kan ya. Wah, dia belum ngerti. Dia cari ini papa. Artinya Pak belum terlatih untuk bisa mengerti nama, belum. Kenapa? Istilahnya tuh telinganya lagi Begitu kalau telinga nggak bisa dengar, otomatis bisu. Jadi mata pun dilihat apa diterang. Ya belum terlatih. Begitu bayi itu perlu bertumbuh kan, mam, lapar mam, makan. Ini mama ya, dia panggil bukan mama. Jangan dimakan terus mamanya. Ini contoh. Jadi bagaimana orang itu harus dibangun manusia rohnya. Ya, jadi panca yang terlatih itu artinya dia dilatih untuk bisa melihat rencana Allah dan kehendak Allah. Coba kita balik lagi ke Yohanes 3 ayat 3. Maaf ya, saya ini kan guru, dosen, jadi suka ngajar ya. Jadi agak kurang KKR. Karena Yesus juga saya belajar, Yesus KKR 1-2 kali, ngajarnya lebih banyak. Dikatakan begini, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dia kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Ini diperlukan lahir baru untuk bisa melihat hal rohani. Ya. Itu dia. Dan saya mau katakan di sini, kita mesti yakin. Saya bersyukur sekali saya ada di rumah sakit. Karena di rumah sakit banyak orang sakit. Jadi orang sakit rata-rata butuh apa? Pertolongan kan? Sakit banget, itu enak sekali melayaninya. Menguatkan imannya ya. Apalagi saya didampingi tiap hari oleh para dokter muda. Karena kami rumah sakit pendidikan utama untuk FKUI. Dan FKUI sekarang sudah unggul. Ya, nggak banyak fakultas kedokteran yang unggul. Hebat. Walaupun kita udah lama sekali sekolahnya. Ya, sudah hampir 70 tahun. Kalau rumah sakit kita 50 tahun. Jadi saya kalau sama dokter mudanya saya cuma nanya gini. Kamu yakin nggak bahwa kamu punya kepastian hidup yang kekal 100%? Mesti gitu ngomong. Yakin nggak? Ya sih kurang. Ya yakin nggak boleh gitu. 100%. Jadi bilang kalau dia yakin. Saya tanya lagi yang satu. Ini contoh-contoh aja yang saya dialog ya. Kamu gimana? Belum. Kenapa? Karena itu tergantung pada perbuatan. Oh. Jadi kamu nggak yakin? Enggak. Kalau saya bilang yakin nanti dibilang takabur. Oh, takabur. Jadi nggak boleh bilang. Karena dibilang kalau saya katakan saya yakin hari ini, besok nggak boleh yakin lagi gitu. Kenapa? Tergantung perbuatan, amal dan ibadah. Oh begitu. Saya bilang itulah bedanya kita dengan kalau kita punya juru selamat. Dan kalau kita punya juru selamat, kita punya kepastian hidup yang kekal. Tapi syaratnya bukan sekedar ngaku-ngaku. Kita udah punya kemampuan panca indera rohani kita udah terlatih. Jadi kalau ada yang mengajarkan keselamatan itu nggak yakin, nggak pasti, ya gimana kita menginjilin orang? Terimalah Yesus. Yakin hari ini. Besok tergantung perbuatan. Dia nggak tahu dalam Kristus ada hukum roh dan kehidupan yang tidak berlaku hukum dosa dan maut. Dalam Kristus yang berlaku hukum roh dan hidup. Sebelum kita terima Kristus, upah dosa maut. Karena yang berlaku hukum dosa dan maut.
Jadi kalau orang ngerti ya dia masih tetap, wah saya bikin jatuh dalam dosa, masuk neraka lagi dong. Berarti apa? Tim Yesus lagi. Besok tim Yesus, berapa kali tim Yesus? Kayaknya udah jadi 1000 kali ya. Itu iman yang naik turun. Nggak naik, nggak turun. Oke. Coba buka ayatnya. Yohanes 10. Ya, ini pengertian panjat rohani. Kita lihat ayat yang ke 14. Sorry. Langsung aja ke ayat yang ke 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Berarti apa? Ini mata telinga rohaninya sudah berfungsi. Bukan sekedar bayi rohani, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Bukan saja mendengar suara Tuhan, Tuhan juga mengenal dia. Amin. Dan orang itu mengikuti Yesus. Barulah berlaku ayat 28. Jangan sekedar cuma ayat 28, syaratnya dulu dong ayat 27. 28 dan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan suaramu tidak akan mereka di tanganku. Ada pengajaran yang berbeda dengan ini, sesat. Mesti jelas, dalam Kristus selalu pasti, keselamatan pasti, hidup kekal pasti. Kalau enggak, Yesus nggak bisa menjamin kita dong. Ya, nah sekarang saya langsung saja, kan ini bukan seminar, ini lagi doa kan, karena kita masih ada doa-doa lagi ya. Pas semangat ya, kita ada doa-doa lagi ya. Kita tunjukkan bagaimana iman yang gak pernah dilihat oleh Yesus di antara orang Israel. Nah, kita mesti punya iman kayak gitu. Ya, saya ajarkan bagaimana kita punya iman seperti itu. Jadi bukan saja di situ nggak ada, sekarang ada. Kita lihat Lukas 7. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 9. Dikatakan begini, Lukas 7. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang untuk menyembuhkan hambanya. Mereka datang pada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabat untuk mengatakan padanya, Tuan, ini kata kunci ini, Tuan, janganlah susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Perhatikan ayat ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, ini hebat sekali. Artinya apa? Tuhan gak usah datang. Firman Tuhan saja yang datang cukup. Artinya Tuhan yang datang atau firman Tuhan yang datang itu sama. Jadi firman Tuhan dan Tuhan itu satu. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita dengan firman Tuhan, itu sesuatu yang sangat berharga. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Saya ulangi lagi, firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita dengar firman, jangan dong firman itu nggak dihargai. Karena dalam kenyataannya ada firman yang jatuh di pinggir jalan. Karena benih itu adalah firman. Jatuh di pinggir jalan artinya apa? Itu orang yang nggak percaya. Karena firman disampaikan, dia pikir gini, kayaknya nggak cocok di firman buat saya. Maka itu orang itu tidak akan selamat. Yang kedua, jatuh firman di tanah yang berbatu batu. Udahlah Tuhan, ini hidup saya jangan diatur-atur. Itu orang yang keras hati. Dua-dua juga nggak berbuah. Itu siapa? Yang mendengar. Di mana? Orang gereja itu. Itu orang gereja. Yang satu pikirannya nggak sejalan dengan firman, yang satu hatinya yang keras. Yang ketiga apa? Firman itu jatuh di mana? Di semak belukar dan menghimpitnya. Apa semak belukar? Semak belukar bicara tentang kekhawatiran. Tentang apa? Tipu daya kekayaan. Tentang apa? Kenikmatan hidup. Tetapi kita menemukan ada tanah yang subur. Ibu Vina, ada berapa tanah yang dibicarakan oleh Alkitab? Tanah itu bicara hati. Ada berapa? Berapa tanahnya? 4. Saya jawab, ada 6 jenis tanah. Ya, tanah yang pertama, tanah yang tidak subur, nggak menghasilkan buah. Tanah yang kedua, tanah yang mau dibentuk oleh firman. Jadi kalau ada orang mengatakan, memang saya begini kenapa? Ah itu dia. Jadi kalau orang memang saya begini kenapa? Ah itu dia. Itu mesti dihajar tuh, dibentuk ulang. Tanah yang ketiga, dia percaya firman, tapi nggak menjadikan firman dasar keyakinannya. Tidak apa-apa, ya faktanya gimana? Kalau kita percaya firman, fakta yang dasar firman, kita bisa rubah. Amin. Itu dia. Jadi kalau gimana? Loh, firman itu berkuasa membuat yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan bilang, habis gimana? Firman bilang apa? Firman gak pernah gagal. Tahu kita. Itulah doa yang berkuasa. Ya. Nah, tanah yang keempat yang berbuah 30 kali lipat. Tanah yang kelima berbuah berapa? 60 lipat. Tanah yang keenam berbuah berapa? 100 lipat. Jadi ada berapa jenis tanah, Bu Vina? 6. Oke. Tapi di mana lagi kita? Nah, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat cara berpikir imam perwira ini. Seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Cara berpikir kita supaya kita sebut iman yang besar itu. Saya bacakan dulu ya sampai ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Dengar, kenapa sampai Yesus berkata ayat 9? Ayat 9 begitu lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tahu imannya kayak gimana? Nah, ini saya buka rahasia ini. Kita harus tahu gereja itu adalah representasi kerajaan Allah. Di gereja yang berlaku teokrasi, di gereja tidak berlaku demokrasi. Tapi sayangnya kita ini tinggal di negara demokrasi. Presiden salah, nggak salah, kita bisa bilang turunkan. Kalau kerajaan ngomong begitu gimana? Besoknya hilang. Nah, ini dia pikiran prajurit ini, perwira ini, itu yang diminta oleh Yesus. Pikiran kerajaan. A kata raja, A kata kita. B kata raja, B kata kita. Maka itu di dalam gereja nggak boleh berlaku. Pendeta ngomong firman dong, Pak, itu kan firman bagus Pak. Mungkin cuma Bapak, kalau saya mana bisa. Orang begitu itu masih di alam demokrasi. Pasti dia barusan lagi demo. Dia lagi demo, gitu tuh masuk gereja. Pikirannya mesti dirubah. Gereja itu adalah kerajaan Allah. Amin. Kalau kerajaan itu raja bilang A, siap A, gitu dong. Ini maka itu tentara ini punya prinsip yang jelas. Selama saudara pikirannya pikiran demokrasi, saudara nggak bisa masuk gereja. Sebentar tidak gereja karena nggak cocok sama pendetanya. Saya nggak cocok. Pendeta itu ngomong menyinggung saya dulu, gitu lagi. Padahal dia nggak pernah nyinggung, dia hanya ngomong yang normal firman Tuhan, tapi terus pendeta. Emang cuma satu-satu pendeta di dunia. Nah, udah repot. Nah, orang itu aja nggak pernah terbentuk. Bahkan jadi biang kerok perpecahan gereja. Kayaknya saya mesti baca itu ayatnya deh. Mari kita lihat sama-sama. Orang yang lahir baru, yang tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin rohani, akan menjadi biang kerok perpecahan gereja. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 3. Dibilang begini. Ayat 1, 2, dan saya tutup dengan ayat ketiga. Satu dulu. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nah, lihat kan? Ada manusia rohani kan? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dia sudah terima Yesus tapi belum dewasa. Bahasa Inggrisnya babes in Christ. Begitu banyak orang-orang yang nggak bertumbuh, nggak lahir baru tapi nggak dibimbing, ini biang kerok nih. Oh, saya terima Yesus, saya yakin mati masuk surga. Tapi karena nggak dibimbing, rohaninya nggak bertumbuh. Perhatikan yang pertama lagi. Pada waktu itu, ada kata itu nggak? Pada waktu itu, ada kan? Berarti ini perjalanan Paulus ke Korintus yang kedua kali. Bukan kedua. Perjalanan pertama Paulus nggak pernah ke Korintus. Perjalanan kedua Paulus ke Korintus, ya. Di situ dia melayani dan menyatakan saya belum bisa bicara kepada kamu seperti manusia rohani, karena kamu masih bayi rohani. Bahasa Latinnya dikatakan peninos atau babes. Di Indonesia dibilang dewasa. Dewasa kan jelas. Remaja, teruna kan, bayi kan, mestinya bayi rohani, itu bahasa Inggrisnya. Ayat kedua, susulah yang kuberikan padamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di perjalanan ketiga Paulus ke Korintus, dia ngomong, ya ini orang sama aja kayak pertama. Waktu tahun lalu saya datang yang pertama, yang kedua, perjalanan kedua, ini perjalanan ketiga sama, nggak bertumbuh. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Bertumbuh dong rohani kita. Tahu orang lahir baru nggak dibimbing bahaya sekali. Nggak dia nggak punya model seorang pemimpin rohani.
Dia berlaku seperti lahir baru, tapi pikirannya duniawi. Baca yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika dia terhadap kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa ini secara manusiawi. Akibatnya apa? Kita baca di bawah terus. Perpecahan. Maka itu iblis sangat takut kalau kita bisa bergabung bersama. Untungnya di JDN kita nggak bicara doktrin, kita nggak bicara tentang gereja, kita mau berdoa, itu aja. Sehingga kita nggak repot. Nggak tanya kamu ikut doa tapi dari aliran mana? Nggak gitu kita. Semua yang berdoa silakan. Nah, itu untungnya kita kalau di doa. Malah ada pendeta yang nggak mau berdoa, malu dia masih bilang nggak doa. Dibilang kurang rohani kok saya nggak doa, gitu. Jadi bagus ini doa. Dan saya ingat sekali waktu itu saya jadi sekum di jaringan doa nasional bersama Pak Imam. Saya bilang, Pak Imam, kita ini doa-doa, kok nggak ada modalnya sih? Ya gimana? Yang doa juga nggak ada modal. Saya bilang, ini dong, libatin dong, full gospel. Karena waktu itu saya lagi bina full gospel, supaya mereka doa ini dananya, kita doanya gitu. Dan puji Tuhan lah sejak itu jaringan doa nasional melibatkan full gospel. Ya wajar deh. Dia banyak full gospel jadi sering khotbah sekarang. Jadi kurang berusaha lagi. Nggak, ini bercanda. Tapi nggak apa-apa kan, mereka khotbah boleh kan? Mereka boleh khotbah dong. Penting dananya jalan. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya sebagai berikut. Kesimpulannya, kalau saudara mau dibilang iman yang sebesar ini gak pernah aku lihat di antara orang Israel, kita harus menjadikan firman itu dasar keyakinan kita. Apa yang firman katakan, yes, saya lakukan. Yes. Tanpa kita menjadi orang yang, tapi sih saya tahu firman itu, tapi gak masuk akal. Jangan ngomong gitu. Kita mesti percaya firman, nanti firman akan buktikan kuasanya. Amin. Coba bangsa Israel, saya kasih contoh aja. Musa bawa umatku keluar dari Mesir. Hah? Saya lari dari Mesir, sekarang suruh balik ke Mesir. Dan selama ini 40 tahun dia di Mesir, betul. Tapi 40 tahun berikutnya dia bersama Mbe. Ngomongnya Mbe. Dia udah gak bisa ngomong biasa lagi. Biasanya bahasa Mbe, bahasa domba maksudnya. Tiba-tiba disuruh, tapi saya gimana, udah lama bicara. Siapa yang bikin kamu bicara? Siapa yang bikin kamu gak bisa bicara? Aku katanya. Ya Tuhan. Tapi tolonglah, akhirnya baiklah Tuhan kasih Harun untuk jadi juru bicara. Tapi terjadi, karena dia percaya dengan firman Tuhan, seorang Musa bisa menghancur luluhkan negara superpower. Saudara percaya dengan firman, firman itu akan membuat saudara orang yang tidak terkalahkan. Dengan firman yang disampaikan Musa, seluruh ikan di Sungai Nil mati. Dengan firman yang disampaikan oleh Musa, turun namanya sampar, semua binatang mati. Dengan firman yang disampaikan Musa, turun namanya hujan es, mati semua. Begitu tahu ceritanya lah semuanya. Ekonominya benar-benar hancur yang namanya Mesir itu. Yang negara superpower hancur. Dan lebih hancur lagi kenapa? Dalam satu hari ribuan tentara yang perkasa tenggelam mati semua di Laut Merah. Artinya apa di sini? Artinya kalau kita udah bersama dengan Tuhan, jangan main-main menghadapi kita. Karena kita adalah orang yang tidak akan bisa dihentikan. Unstoppable. Amin. Ya. Itu percaya firman. Nah seperti inilah yang dikatakan oleh orang itu. Aku berkata pada bawahanku berangkat, dia berangkat.
Aku katakan datang, dia datang. Kalau kita punya iman berhadapan dengan Kristus sebagai Raja dan punya konsep kerajaan dari kita, itulah iman yang besar. Karena sudah nggak pernah menolak dia disuruh. Dia disuruh jalan. Orang kita di mana? Lakukan itu. Baik Tuhan, saya akan doakan dulu ya. Cocok sama saya. Terlalu rohani. Tapi firman Tuhan nggak bekerja dalam diri seorang. Apa yang berkatakan kerjakan. Karena saudara tidak melihat firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu Yesus sendiri. Maka itu dikatakan oleh perwira itu, nggak usah Tuhan datang, satu kata saja cukup bagiku. Karena Tuhan yang datang atau firman datang sama. Biar hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, aminkan. Amin. Jangan pernah katakan, iya itu cocok, itu firman bagus, tapi nggak cocok dengan keadaan saya. Keadaan yang nggak cocok, mesti berubah. Dan jangan pernah lagi itu daerah tertutup oleh Injil, salah. Saya kasih satu rahasia besar ini sebagai penutup nih. Buka dulu ayatnya. Matius 16, 5 menit lagi. Karena mesti doa kita. 5 menit lagi, ya. Matius 16. Ya. Matius 16 ayat 18 tentang dasar Yesus membuat gereja. Saya fokus saja ayat 19. Ayat 19 berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku mendirikan apa? Aku mendirikan jemaatku dan alammu tidak akan menguasainya. Saya ngomong tentang gereja dulu, saya langsung ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ibu Vina, apa artinya? Karena saya kena baik, jadi saya tanya, apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan sorga? Ibu Vina dikasih kunci kerajaan sorga. Apa yang Ibu Vina katakan terikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang Ibu katakan terlepas di bumi, terlepas di sorga. Kuncinya itu kayak gimana? Iman. Ya, iman. Hampir benar. Emang mesti dengan iman. Apa kuncinya? Dulu ya, kalau orang bicara kunci pasti mesti bentuknya kunci. Maka itu ada orang masuk ke hotel, dikasih kartu, bilang kuncinya mana? Betul. Ini kartu, kuncinya mana? Karena pikiran dia kunci itu selalu mesti bentuknya kunci. Apalagi kalau dia naik mobil yang baru lagi, kuncinya mana? Ini kok nggak ada putranya, udah masuk aja katanya. Bahkan zaman sekarang dari jauh cetik, mobil jalan. Dengar baik-baik. Yang kunci adalah perkataan. Perkataan kita yang diurapi oleh Tuhan menjadi kunci yang membuat dia tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang kita katakan, surga merestui. Maka itulah berdoa, kita tidak memohon. Berdoa bukan memohon. Berdoa mendeklarasikan, menyatakan apa yang Tuhan katakan. Itu doa profetik. Saudara mesti doa, Tuhan, kalau boleh Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan bilang, bego lu katanya. Kenapa bego? Maaf ya, udah mau habis. Saya mundur lagi. Kalau bilang bego, gini, saya ceritain. Ini bukan menyinggung polisi, ini ilustrasi. Satu hari ada seorang polisi yang telah pelatihan dan sebagainya dilantik menjadi apa? Polisi lalu lintas. Dia berhenti, dia ditaruh. Kamu sekarang taruh di sini ya? Ya Pak, siap. Apa yang dikerjakan? Dia mengawasi semua. Lampu merah, hijau, warna kuning hijau, lampu dia cuma lihat. Saya udah punya, saya polisi yang gagah perkasa. Tapi apa yang saya mesti atur katanya? Semua udah teratur oleh karena ada lampu lalu lintas.
Lagi dia ketawa, dia senang gitu. Dia mulai, ngapain saya di sini katanya gitu. Kan semua udah diatur. Ngapain saya di sini? Tapi udah, karena dia taruh situ, dia tunggu sampai sore aja. Tiba-tiba dia lagi mikirin yang lain. Dikaget apa? Jalan macet sekali. Lampu lalu lintas mati. Aduh, macet. Terus dia bilang, dia telepon, komandan, tolong apa? Jalan macet. Kamu ini siapa? Saya Bro Lantik. Loh, kau pakai baju lengkap. Punya perilitan, ada perilitan. Gunakan perilitan. Bego kamu katanya. Masa saya mesti datang ke sini? Coba peril. Apa yang terjadi? Nggak ada yang berani klakson lagi. Dan saya ngapain? Kamu kan udah punya kuasa. Kamu sih manggil saya. Ini kiri, ini kanan, gitu. Oh bisa ya? Orang udah diberikan kuasa, nggak bisa. Terus lagi, makasih komandan. Ternyata bisa Pak. Besok saya telepon lagi, saya minta tolong, saya awesome. Mulai hari ini jangan bilang Tuhan tolong. Buat apa di mulutmu ada kuasa? Perkataanmu yang kau dengar dari Tuhan, kuasa sama. Tuhan menyampaikan satu pada saudara sampaikan firman itu sama kuasa. Itu topik yang bagus, tapi waktunya sudah berakhir. Supaya saudara berdoa jangan main-main. Saya cuma kasih tahu sih berapa jam jadi. Udah aja. Ya sudah. Kalau enggak saudara mesti tahu. Kalau saudara dengar firman saya sampaikan sama kuasanya. Amin. Kalau saya bilang saya tutup lagi, tadi udah mau ditutup lagi. Nanti di rumah baca aja kita PSKL. Ya. Dikatakan PSKL, kamu lihat itu tulang-tulang. Apa yang saya katakan pada tulang-tulang. Kata profetik sampai ke PSKL menyatakan benar tulang-tulang bergerak. Tunggu lagi, karena perkataan didengar dari Tuhan diucapkan sama kuasanya. Dan jangan main saudara berdoa mempengaruhi Indonesia. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya mau lepaskan impartasi buat kita pakai berdiri sebentar supaya kita semua mengerti kuasa yang kita miliki. Baik. Kita nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu. Di gereja saya tanya, firman mana yang sudah kau genapi? Belum ada, dilarang nyanyi begitu. Yang ngomong hidupku menggenapi firman-Mu. Yang mana? Nggak ada, tahu saya nyanyi. Ya, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Nggak boleh nyanyi begitu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku mengajari nggak hidup firman-Nya.
Hari ini saya hidup karena firman. Amin. Waktu firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Amin. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Itu hidup dalam diri saya sekarang. Amin. 6 bulan lagi saya berumur 75 tahun. Saudara lihat saya sekarang, 10 tahun lagi saya nggak beda jauh dari sekarang. Saya hidup di firman itu. Maka itu dilarang mati karena sakit. Kalau kita mesti sempurna sampai akhir. Hidup di firman. Amin. Dilarang mati karena kecelakaan. Karena rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi mereka pada mari depan pengharapan. Yang ketiga, dilarang mati karena bunuh diri. Kenapa? Buat orang percaya nggak ada istilah putus asa. Karena firman Tuhan kata selalu ada jalan keluar. Saya hidup di firman. Amin. Maka itu kalau saudara lihat saya masih tugas di rumah sakit. Saya katakan aku tetap naik bukan turun. Maka itu hari ini saya masih jadi direktur utama rumah sakit itu. Di usia mendekati 75 tahun. Ada istilah pensiun. Siapa di sini pensiun? Pensiun namanya laskar tak berguna. Baik, Tuhan berkata sendiri. Baik, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Tapi sebelumnya kita juga akan berdoa. Saya mau pastikan dulu, saudara sudah dapat lembar ini semua. Ya. Singkat padat urapan, jadi tolong ditayangkan sebentar ini apa namanya brosurnya. Saya tidak lama 2-3 menit, kita langsung tumpang tangan aja. Untuk nanti saudara di rumah, ini bukan brosur ini ya. Ini bukan brosur untuk disebarkan untuk undangan, tapi ini untuk ditumpang tangan. Nanti kita akan berdoa, bukan ini. Brosur. Kita akan berdoa untuk aras nasional. Kemudian kita berdoa untuk pelaksana, kemudian untuk website kita, untuk media sosial kita. Kemudian setelah itu nanti saya undang para panitia ke depan maju ya. Nanti Pak Royani akan pimpin perjamuan. Perjamuan ini juga kita sekalian manunggal dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita menyatu ya, kita menyatu dengan Kristus, menyatu dengan karyanya. Karena saudara, acara ini tinggal kurang dari 30 hari lagi ya. Saya ini di kantor di sekretariat saudara. Ya terus-terusan udah 2 minggu ini. Saya kok mungkin kepanitiaan ya tidak seperti dulu ya, tetapi saya percaya manajemen dan Holy Spirit. Ya, jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bergerak, dan kita akan lihat keajaiban terjadi. Oke, mari kita arahkan tangan kita. Jadi kalau saudara pegang ini, kita mulai sebelah kiri atasnya, mari kita berdoa. Bapak Surya, kami berdoa untuk aras nasional, untuk PGI, untuk PGRI, PGPI, Balas Selamatan, untuk Baptis, Advent, dan untuk GOI Ortodoks. Kita berdoa supaya KWI bisa bergabung juga untuk konferensi Balik Gereja Indonesia nanti masuk lambangnya. Kami berdoa semua aras nasional ini bergerak dan mereka langsung informasikan semua anggota sinodenya, dan setelah itu banyak orang bergabung dengan Tuhan dalam gerakan doa ini. Seluruh Indonesia 400 kota ini Tuhan kami berdoa untuk bergerak. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan di lapangan yang memobilisasi baik dari gereja Indonesia, dari My Home, dari Papua House of Prayer for All Nations, untuk First Gospel Business and Fellowship Indonesia, untuk Badan Musyawarah antar gereja, Gamak Nasional, dan juga untuk Majelis Umat Kristen Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, semua dipakai, semua bergerak, semua beroperasi dalam waktu kurang 1 bulan ini, semua bergerak. Kami juga berdoa Tuhan untuk media sosial kami, www.indonesiaberdoa.org. Makin banyak yang masuk. Sampai hari ini saudara sudah menjelang 2.000 orang yang membaca. Kita terus berdoa supaya segera menembus ke 10.000 dan seterusnya. Karena di sini informasi semua masuk. Kita nggak pakai selebaran lagi, nggak pakai spanduk-spanduk lagi. Kita udah era media sosial, digitalisasi gerakan doa nasional. Digitalisasi gerakan doa nasional. Kami untuk Facebook Tuhan, untuk Instagram, untuk Twitter, untuk TikTok, dan untuk YouTube Indonesia Berdoa. Semuanya join makin banyak Tuhan, dan kami berdoa Tuhan dalam seminggu ini bergerak terus di 5.000, 10.000. Semuanya aktif, semuanya bergerak sehingga ini informasi sampai dari Sabang Merauke Miangas Rote dalam nama Yesus. Juga untuk WhatsApp ini Tuhan
ini akan dipakai untuk informasi dan seterusnya. Kami berdoa untuk tim worship dari LGLT, tim worship berkati Tuhan, satu pujian penyembahan pengagungan membawa jemaat umat Tuhan di seluruh Indonesia masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terhubung akurat dengan Tuhan, terhubung dengan Bapa dan Roh Kudus, terhubung dengan hal-hal surgawi, hal-hal rohani, sehingga gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pendoa-pendoa dapat membawa bangsa ini kepada destininya, membawa bangsa ini kepada tujuannya. Memasuki tahun 2025, Indonesia masuk 80 tahun, masuk semua nih tahun P, tahun mulut, kita ucapkan, deklarasikan Indonesia percepatan pemulihan, terjadi pertobatan massal, tsunami worship terjadi, tsunami pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Kami serahkan untuk Presiden Jokowi. Mari kita arahkan, Bapak akan berdoa supaya hamba-Mu digerakkan Tuhan untuk hadir Tuhan. Bahkan kita juga akan doakan untuk Pak Prabowo juga bisa hadir. Terjadi Tuhan suksesi Tuhan dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8 Tuhan. Gereja yang membawa Indonesia kembali pada rancangan damai sejahtera. Gereja doa kita yang membawa Indonesia kembali pada destiny, pada tujuan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk live streaming nanti hari-harinya. Tuhan berkati semua sarana panitia semua, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami akan masuk perjamuan. Mari kami undang semua panitia, mungkin Pak Daniel Panji masih ada mewakili wakil ketua panitia, kemudian ketua-ketua seksi di depan yang mewakili semua. Saudara-saudara juga maju berdiri saja, tapi panitia semua ke depan, semua panitia ke depan ya. Kita mau unity dalam Kristus, menyatu manunggal dan Bapa dan Kudus. Yang undang namanya Pak Ruryandi untuk memimpin di dalam perjamuan. Saudara, perjamuan ini kita mewakili semua gereja, mewakili semua jemaat, mewakili semua pendoa. Mari semua bangkit berdiri. Kita berdoa dan mendoakan juga semua pengurus dan panitia supaya kita terus mendoakannya sampai acara puncak. Dan puncak ini benar-benar mempunyai dampak yang nasional. Dan ini akan jadi model juga semua saudara-saudara kita para pendoa di seluruh Indonesia. Kita akan sehidangan dengan Tuhan Yesus, dan kebersamaan kita menyatukan kita menjadi tubuh Kristus yang tidak terkalahkan. Waktu saya menyampaikan inilah tubuh Kristus, ingatlah Yesus mengatakan, kalau engkau tidak makan tubuhku dan darahku, engkau tidak akan masuk hidup yang kekal. Percayalah. Mari kita angkat dulu roti di atas kepala kita. Ingatlah, waktu kita menyatu dengan tubuh Kristus, tubuh Kristus itu sempurna, supaya kita juga mengalami kesempurnaan. Kita juga mengalami yang namanya kehidupan ilahi dan hidup kita. Di malam hari sebelum Yesus disalibkan esok harinya, Yesus mengadakan perjamuan makan malam yang terakhir bersama murid-muridnya. Dalam perjamuan makan malam itulah Yesus mengambil roti dan ia mengucap syukur. Lalu ia memecahkannya. Kita pecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Karena itu terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Kemudian ia mengangkat cawan anggur dan berkata, cawan anggur ini dimeterai oleh darahku menjadi perjanjian yang baru. Setiap kali kau makan roti dan anggur, jadikanlah ini peringatan akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan anggur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus, minum. Marilah kita menyampaikan deklarasi bersama-sama. Aku percaya bahwa tubuhku telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, menjadikan aku menjadi kuat dan sehat
Dan aku menjadi sempurna. Karena aku memiliki tubuh Yesus yang sempurna. Aku telah memiliki darah Yesus. Bukan saja mengampuni dosaku, tetapi peristiwa di Mesir mengatakan, aku tidak akan mati sebelum waktunya. Aku akan menyelesaikan rencana Allah di dalam hidupku, supaya aku memuliakan Tuhan. Biarlah dengan perjamuan ini ada kesatuan, kerjasama, gotong royong. Bahwa ini bukan pekerjaan satu orang, ini pekerjaan kami bersama Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan buat kami. Kembali ke tempat itu. Kasih banyak Pak Ruyandi, kita diberkati. Ya, kita akan segera mengakhiri pertemuan doa ini. Pengumumannya Jumat depan kembali ada pertemuan doa, tapi di Geraha Betel tempatnya jam 11 sampai dengan jam 1. Karena pertemuan doa ini tinggal 2 kali ya. Minggu depan udah awal Agustus, minggu depannya lagi masih ada. Kayaknya minggu depannya tuh akhir tanggal berapa ya? 11 atau 9. Minggu depan, Jumat depan, pembicaranya mungkin Pak Daniel Pandi sedang menunggu konfirmasi. Nah, Jumat depannya itu kami udah menghubungi sekretarisnya Ibu Suset Eding dan sedang diatur gitu. Mudah-mudahan Ibu Suset bisa, karena hari Sabtunya mau ke Bandung, mudah-mudahan hari Jumat masih bisa. Ya, kita doakan ya. Itu pada ini udah gak ada lagi ya. Yang akan mengingat waktu-waktu persiapan doa bagi bangsa. Kita berdoa terus supaya 24 Agustus Indonesia sungguh-sungguh berdoa. Selama ini memang doa-doa dari gereja-gereja, dari umat Tuhan dan luar biasa. Tapi 24 Agustus ini pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan kerjakan ketika umat Tuhan hampir di seluruh Indonesia berdoa, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, dan kita unity. Karena gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus itu sangat-sangat penting. Ya, yuk kita akhiri pertemuan doa ini, kita bangkit. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam ibadah doa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan terus menuntun kami Tuhan untuk mempersiapkan satu momentum doa, gerakan doa dalam kesatuan tubuh Kristus Tuhan, menuju Indonesia emas, menuju transformasi bangsa, menuju Indonesia yang makin lebih baik, makin diberkati Tuhan, dan bangsa kami kembali kepada destininya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua persiapan-persiapannya Tuhan, baik mobilisasi di 400 kota, mobilisasi di jemaat di Jakarta, semua persiapan untuk konsumsi, untuk sosialisasi, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami, tanggung jawab kami yang terbaik di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyelesaikan dan yang menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan pertemuan doa ini Tuhan, Indonesia berdoa ini juga ikut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Tuhan. Karena dunia government and law, dunia politik, dunia pemerintahan juga Tuhan akan lakukan transformasi Tuhan, supaya melalui Indonesia berdoa ini Tuhan, Presiden Jokowi dapat mengakhiri pemerintahannya dengan finishing well, karena ada blessing melalui doa-doa dari umat Tuhan seluruh Indonesia. Dan Presiden terpilih Pak Prabowo dan wakilnya Gibran boleh starting well,
mengawali pemerintahannya dengan dukungan doa dari umat Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala kepujian, kehormatan, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Ruyadi kasih berkat. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Yang sekali berkat, kita juga katakan amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat itu. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melihat segala akal akan menyertai hati dan pikiranmu, sehingga damai sejahtera, ketentraman dan sukacita memenuhi hidupmu. Kasih daripada Kristus yang telah berkorban untuk kita, telah mati di kayu salib, bukan saja menembus kita, tapi Yesus akan terus membawa kita kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Akhirnya penyertaan, penghiburan dan kuasa dan limpah kasih daripada Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga apapun yang kau kerjakan berhasil. Dan kau tetap naik, bukannya turun, bukannya kepala, bukannya ekor. Dan tanda-tanda orang menyertai, tanda-tanda orang percaya menyertaimu. Dalam nama Yesus tercurah kuasa padamu, dan engkau menjadi orang yang tidak terkalahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, silakan duduk sebentar. Bapak Ibu, saya dapat pesan dari panitia rapat bidang-bidang, ya jangan pulang dulu ya, dari ketua 1, ketua 2, ketiga rapat silakan. Lalu kedua, kami dari sekretariat, saudara hadirlah ya, tak kenal tak sayang. Kami perlu pendoa-pendoa, karena di sekretariat itu mulai jam 10 sampai jam 5 itu ada yang doa. Itu kerjanya lebih kencang ya. Contohnya waktu membuat video klip ini, kemudian membuat desain ini, semua itu ada yang berdoa tuh, jadi inspirasi Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Jadi saya karena terus ada di sekretariat, jadi saudara undang. Lalu ketiga.